Kacau. Setelah warga kaya, kini anggota DPRD DKI masuk dalam daftar penerima bansos corona. Ditulis oleh Ferry Fadli. Wabah corona yang tengah melanda Indonesia saat ini tidak hanya sekedar mengancam nyawa saja, tapi juga secara tidak langsung menyebabkan ekonomi sebagian masyarakat luluh lantak. Karena di antara mereka ada yang di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja. Lantaran perusahaan tersebut omsetnya menurun secara drastis. Kemudian ada juga PKL yang tidak berjualan lagi lantaran takut terinfeksi virus corona. Termasuk juga di antaranya para buruh, kuli bangunan, kuli panggul, dan lain-lain, banyak yang kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan ini tentu membuat mereka juga kehilangan penghasilan. Sementara meskipun musim corona atau tidak, dapur harus tetap ngepul, anak harus tetap diberi jajan, dan istri juga harus tetap diberi makan. Tidak cukup hanya dengan diberi nafkah batin saja. Untuk itulah pemerintah pusat tidak memberhentikan kegiatan ekonomi secara total meskipun corona melanda. Dan masyarakat yang terdampak COVID-19 secara ekonomi ini turut diperhatikan. Salah satunya adalah dengan memberikan mereka bantuan berupa bansos. Bansos ini ada banyak macamnya seperti BLT, BPNT, atau bantuan sembako, program keluarga harapan atau PKH, dan lain-lain. Nah, saat ini bantuan sembako dan PKH jumlahnya diperbesar oleh pemerintah pusat. Jika sebelumnya bantuan sembako nominalnya hanya Rp150.000, sekarang berubah menjadi Rp200.000. Begitupun dengan PKH ditambah 25% dari bantuan sebelumnya. Pencairannya juga dipercepat, yang awalnya setiap 4 bulan sekali, sekarang KPM PKH bisa narik duit setiap bulannya sesuai dengan komponen yang dimiliki. Lantas bagaimana dengan Pemprov DKI? Ini yang terjadi justru sebaliknya. Bansos yang seharusnya diberikan kepada warga miskin malah diberikan kepada masyarakat yang kaya raya. Bahkan sudah tergolong crazy rich. Jadi, beberapa waktu lalu, satu RW di Kelapa Gading, Jakarta Utara dikirimi paket sembako oleh Pemprov DKI. Padahal warga yang tinggal di situ tergolong sangat mampu, bahkan rata-rata rumah mereka seharga 7 miliar rupiah. Tidak pelak para warga yang tergolong miliarder itu pun menolak bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI tersebut dan mengembalikannya. Karena mereka sadar bahwa bansos itu untuk warga miskin, bukan untuk kalangan mampu seperti mereka. Imbasnya, Anies pun kala itu langsung mendapat kritik yang tajam, setajam silet dari netizen. Namun bukannya belajar dari kesalahan sebelumnya, lagi-lagi distribusi bansos di DKI tidak tepat sasaran. Di antaranya ada PNS dan anggota TNI yang namanya terdapat dalam daftar penerima bansos COVID-19 tersebut. Anggota TNI yang kepergok dapat bansos itu adalah warga Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Sementara PNS yang dapat bantuan sembako tersebut tinggal di kelurahan yang sama. Pertanyaannya, apa tanggapan Pemprov DKI atas ketidaktepatan dalam memberikan bansos itu? Sampai sekarang 22 April 2020 belum ada tanggapan sama sekali. Seperti biasa pakai jurus klasik, bungkam 1000 bahasa. Nah, teranyar yang dapat bantuan COVID-19 ini adalah anggota DPRD DKI. Namanya Johnny Simanjuntak yang merupakan anggota Dewan dari fraksi PDIP. Monggo dilihat, ini orangnya, Johnny Simanjuntak SH. Johnny pun sudah membenarkan kalau dirinya terdata dapat bansos. Dari daftar penerima bansos DKI yang tersebar di dunia maya diketahui nama Johnny masuk sebagai salah satu penerima manfaat di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ya, benar, ada nama saya dalam daftar penerima bantuan, ujar Johnny. 22 April. Tidak pelak, bukannya berterima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh Pemprov DKI itu, Johnny malah menyemprot Anies. Ia mengatakan proses pendataan penerima bansos yang dilakukan oleh Pemprov DKI selama ini kacau balau. Itu cara pendataannya bagaimana? Kelihatan asal-asalan, artinya
Dari nama saya saja sudah jelas pendataan bermasalah, jelas wakil rakyat itu. Padahal masih ada loh warga miskin di DKI yang sangat membutuhkan bansos, tapi tidak dipedulikan oleh Pemprov DKI. Contohnya ini. Suara.com, orang miskin sebatang kara tak dapat bansos Anies, warga bermobil dapat. Jadi melihat kondisi yang terjadi di DKI Jakarta belakangan ini tidak berlebihan jika ada pepatah mengatakan sekejam-kejamnya Ibu Tiri masih lebih kejam Ibu Kota. Karena bagaimana tidak, sudah rakyat miskin di PHP pula oleh calon gubernurnya. Bakal dapat rumah DP 0% lah, bakal dapat bantuan modal usaha dari OKOC dan lain-lain. Pas doi jadi gubernur beneran, jangankan dapat rumah DP 0% dan modal usaha, dapat sembako saja kagak. Si gubernurnya malah sibuk pencitraan dan menggelar konferensi pers ke sana kemari. Sesekali ke lapangan, bukannya meninjau pendistribusian bansos, malah pergi ke kebun binatang Ragunan untuk memastikan tidak ada hewan di sana yang terinfeksi corona. Gak bener rasa presiden gitu loh, sungguh terlalu. Ditulis oleh Ferry Padli, dilansir dari